Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pagi hari ini? Sobahul khair. Kaifa halukum? Good morning. Pagi hari ini ibu senang sekali karena ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang nabi yang bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Mau dengar ceritanya? Yang mau dengar harus duduk rapi ya. Baik. Sebelum mendengarkan kisah ini, supaya mendapatkan berkah dari Allah, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan belajar kisah Nabi Syuaib adalah supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau dalam berdakwah, supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap sabarnya, ketekunannya, dan lain-lain. Baik anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar mendengarkan kisah Nabi Syuaib, ibu mau berikan motivasi sedikit ya. Ada yang masih ingat tepuk semangat? Baik, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah ya. Baik, kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Di sebuah kota yang bernama kota Madian, diutuslah seorang nabi yang sangat sabar dan tekun. Beliau bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib adalah keturunan dari Nabi Lut alaihi salam. Nabi Syuaib tinggal di kota Madian, dan penduduk Madian juga diberi nama kaum Madian karena mereka tinggal di kota Madian, atau bisa juga disebut dengan kota Minan. Orang-orang di kota Madian atau kaum Madian, pekerjaannya sehari-hari adalah berdagang. Ada yang tahu apa itu berdagang? Baik, berdagang itu adalah menjual barang-barang kepada orang lain ya. Nah, pekerjaan kaum Madian ini adalah berdagang, tetapi sayang sekali mereka tidak bersikap jujur. Mereka sering berlaku curang kepada pembeli, sering mengurangi timbangan, suka menipu, dan juga suka merampok. Nauzubillah min zalik ya. Semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap seperti itu. Amin. Selanjutnya, kaum Madian ini tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah pohon yang besar sekali, rimbun, lebat, daunnya banyak. Nah, pohon yang besar itu mereka sembah. Pohon yang besar itu namanya Aikah. Apa nama sembahan kaum Madian? Aikah, artinya pohon yang besar, pohon yang rimbun ya. Nah, melihat sikap kaum Madian yang tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah Aikah, maka Syuaib diutus oleh Allah untuk mengajak mereka menyembah Allah. Namun apa yang terjadi? Bukannya mereka mau menyembah Allah, malah kaum
Madian mengejek Nabi Syuaib. Mereka berkata, "Hai Syuaib, kalau memang kamu adalah utusan Allah, ayo perlihatkan kemampuanmu. Kamu bisa apa?" Mereka mengejek-ejek Nabi Syuaib. Tapi Nabi Syuaib tetap bersikap sabar menghadapi mereka. Nabi Syuaib tidak marah kepada mereka. Namun karena merasa selalu diejek, akhirnya Nabi Syuaib berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Mereka kaum Madian menantang ana, ya Allah. Mereka meragukan kalau ana adalah utusan-Mu. Tolong berikan azab, tunjukkan kekuasaan-Mu kepada mereka, ya Allah." Nah, seketika itu juga turunlah hawa panas, udara terasa panas selama 7 hari lamanya. Wah, lama juga ya, 7 hari itu kan seminggu. Mereka gerah panas karena hawanya panas sekali. Gelap, awalnya menjadi gelap. Mereka menyangka akan turun hujan, ternyata tidak. Malah yang turun adalah batu-batu panas dan besar-besar, ya. Maka terjadilah azab yang diberikan Allah akibat perbuatan mereka yang tidak mau menyembah Allah, ya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, setelah mendengar kisah tadi, kita harus mengambil pelajaran dari kisah Nabi Syuaib ini. Yang pertama, kita harus bersikap sabar seperti Nabi Syuaib. Yang kedua, kita tidak boleh mengejek orang lain. Yang ketiga, tidak boleh bersikap buruk seperti curang, seperti suka menipu, merampok, dan lain-lain. Tidak boleh ya. Berikutnya yang paling penting adalah kita harus selalu beriman, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Nabi Syuaib kali ini. Insya Allah kita lanjut lagi kisah Nabi yang berikutnya ya di lain kesempatan. Karena tadi kita buka dengan basmalah supaya ilmunya tetap di dalam pikiran kita, hati kita. Kita tutup dulu ya. Supaya ilmunya tidak keluar, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.